Halo, selamat malam pemirsa semua. Perkenalkan nama saya Hanifuddin. Hari ini saya akan mengulas sedikit tentang dampak transformasi digital di sektor pendidikan. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang peluang dan tantangannya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua konsep inti dari transformasi digital. Yang ketiga, kita akan membahas perubahan model bisnis dan proses pembelajaran. Yang keempat, ada dampak transformasi digital. Yang kelima, kesimpulan. Transformasi digital pendidikan di era industri 4.0 itu mengintegrasikan teknologi seperti AI, cloud, dan IoT untuk memodernisasi pembelajaran serta administrasinya. Kendati menawarkan efisiensi dan inovasi, digitalisasi ini menghadirkan tantangan berupa kesenjangan digital, keamanan data, dan etika. Karya ilmiah ini akan menganalisis dialektika antara peluang strategis dan risiko sosial teknis tersebut. Mari kita bahas satu persatu konsep inti dari transformasi digital. Konsep inti transformasi digital. Kita akan menjelaskan mekanisme nilai tambah atau value creation mechanism dari teknologi digital terhadap ekosistem pendidikan. Mari kita bedah analisa mengenai apa yang sebenarnya disampaikan dalam karya ilmiah ini. Pertama, 4 pilar transformasi digital. The four pillar. Pertama, kecerdasan buatan. Difungsikan sebagai mesin personalisasi, teks menjelaskan pergeseran dari model satu ukuran untuk semua menjadi pembelajaran adaptive learning, dan efisiensi administratif melalui otomatisasi penilaian. Yang kedua, komputasi awan atau cloud computing difungsikan sebagai enabler aksesibilitas dan skalabilitas. Ini menghilangkan batasan geografis, ubiquitous learning, dan memfasilitasi kolaborasi sinkron maupun asinkron. Yang ketiga, big data. Itu difungsikan sebagai alat analitik prediktif, preskriptif. Data tidak hanya disimpan, tapi diolah untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti, evidence-based policy, mengubah manajemen pendidikan, dan intuitif menjadi data sentris. Yang keempat, Internet of Things atau IoT difungsikan sebagai jembatan interaksi fisik digital, menciptakan lingkungan belajar cerdas, smart classroom, di mana parameter fisik kelas dapat berinteraksi dengan sistem digital. Selanjutnya, kita bahas pergeseran paradigma strategis. Bahwa transformasi digital bukan sekedar digitalisasi atau mengubah analog ke digital saja, melainkan transformasi model bisnis pendidikan, mulai dari input, itu memakai teknologi canggih yang berkembang pesat, dari proses
integrasi mendalam ke dalam kurikulum, metode belajar, dan administrasi, serta outputnya itu peningkatan kualitas layanan akademik yang terukur. Validitas teoritis, kita mengambil teori dari Thomas Sebel, yaitu sektor pendidikan harus mengadopsi standar kecepatan dan inovasi yang sama dengan sektor korporasi teknologi global untuk tetap relevan. Selanjutnya mari kita bahas perubahan model bisnis dan proses pembelajaran. Evolusi struktural ekosistem pendidikan menuju model digital terintegrasi. Pertama, pergeseran model pembelajaran dari hibrid, ada daring, segala macam. Yang kedua, infrastruktur tulang punggung seperti adanya LMS dan cloud. Yang ketiga, visi masa depan, ekosistem terdesentralisasi. Pendidikan masa depan digambarkan sebagai jaringan yang saling terhubung. Selanjutnya ada inovasi metode pengajaran, teknologi informasi dan komunikasi bukan sekedar alat bantu, melainkan pembuka jalan bagi metode pengajaran baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Misalnya simulasi virtual atau kelas global. Selanjutnya ada imperatif adaptasi SDM, di mana manusia sebagai kunci. Kecanggihan teknologi menuntut perubahan budaya kerja dan peningkatan kompetensi digital guru atau dosen. Transformasi alat tidak akan berhasil tanpa adanya kesiapan mental dan skill tenaga pendidik. Selanjutnya kita bahas dampak transformasi digital. Dampak positif transformasi digital dalam pendidikan. Satu, ada efisiensi operasional. Menurut tokoh Aquino et al. 2025, otomatisasi dan sistem berbasis cloud meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan responsivitas layanan akademik sekaligus mereduksi biaya operasional. Fleksibilitas dan personalisasi teknologi mendemokratisasi akses pendidikan, melampaui batasan fisik, dan memungkinkan kurikulum adaptif berbasis AI yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap peserta didik. Yang ketiga, pengembalian keputusan berbasis data. Integrasi big data dan konsep digital twin menggeser manajemen pendidikan dan asumsi ke pendekatan berbasis bukti evidence, memungkinkan perencanaan kurikulum dan kebijakan yang lebih presisi. Dampak negatifnya ada 4 dampak negatif dari transformasi digital ini. Satu, disparitas kesenjangan digital. World Bank tahun 2025 dan Golden et al. 2023 menegaskan bahwa ketimpangan akses infrastruktur memperlebar jurang sosioekonomi, mengancam inklusivitas pendidikan terutama bagi kelompok rentan. Kedua,
kerentanan keamanan cyber. Digitalisasi meningkatkan eksposur terhadap kebocoran data. World Bank tahun 2025 menekankan urgensi kerangka regulasi perlindungan data yang ketat agar menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Yang ketiga, implikasi etis dan interaksi sosial. Ketergantungan teknologi memicu bias algoritma AI dan erosi interaksi manusiawi. UNESCO tahun 2021 menuntut penerapan prinsip keadilan dalam AI serta penguatan literasi digital untuk mencegah diskriminasi. Yang keempat, disrupsi ketenagakerjaan. T et al. Tahun 2024 mencatat bahwa otomatisasi menggeser struktur pekerjaan tradisional. Hal ini menciptakan urgensi reskilling dan upskilling bagi tenaga pendidikan agar tetap relevan dalam ekosistem kerja yang semakin kompleks. Sintetis strategis transformasi digital. Transformasi digital dalam pendidikan menghadirkan dualitas dampak, akselerasi inovasi, dan efisiensi operasional. Menurut Aquino et al. Tahun 2025, Nazirova et al. 2025, yang berhadapan langsung dengan risiko kesenjangan digital serta keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi holistik meliputi pemerataan akses infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan penguatan regulasi etis. Sebagaimana ditekankan oleh World Bank tahun 2025, pendekatan kebijakan yang inklusif ini krusial untuk memastikan evolusi pendidikan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.